Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanin yuk, hari ini aku mau mengajar di kelas 10 SMK mata pelajaran IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Halo teman-teman, welcome back to YouTube channel. Kali ini aku akan mengajar peer teaching untuk kelas 10 SMK dalam mata pelajaran IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Nah, kali ini aku akan menggunakan metode pembelajaran PJBL. PJBL itu adalah Project Based Learning, di mana nanti akan menuntut peserta didik untuk membuat project. Nah, kali ini bab 2 ini mengembangkan proyek mitigasi bencana ini sangat menarik juga karena aku akan membawa dengan media pembelajaran Wayground. Nah, buat teman-teman yang baru tahu Wayground itu apa, jadi dulu itu namanya Quizizz. Nah, sekarang berganti nama menjadi Wayground. Jadi nanti di akhir aku akan mengadakan atau memberikan kuis kepada peserta didik. Ini juga media yang cocok digunakan untuk santri pondok pesantren. Karena mereka kan secara gak bisa membawa HP ya. Jadi nanti kita pakai paper mode, dan itu juga akan meningkatkan kreativitas dan interaktif peserta didik. Oke? Simak bareng-bareng ya. Jangan di skip dan tonton sampai habis. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana semuanya kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Anak-anak, jadi di sini sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau kita berdoa dulu bersama-sama supaya pertemuan hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan ketua kelas memimpin berdoa hari ini. Ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Wa qalban khashi'an wa yaqinan shadiqan wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, anak-anak, sebelumnya Ibu mau mengecek kehadiran kalian semua ya. Di sini semuanya masuk? Ada sakit, Bu. Siapa yang nggak masuk? Nah, kita absensi dulu ya. Bisa. Roidatun Niswati, Hadirah. Megarani Puspita, Hadirah. Sifa Fauzia, Hadirah. Risa Afifah, Tadi Sakit. sakit ya? oh sakit, Tri Susanti, Izin. izin, kemana izinnya ya? Ke IMC. Oh IMC, oh iya. Oke baik, sebelumnya Ibu mau kita persiapkan lahir dan batin kita. Dilihat di atas mejanya udah bersih, di kolong mejanya bersih. Kalau masih ada sampah dibuang dulu ya. Bersih. Nah bajunya gimana? Bajunya rapi. Alhamdulillah. Oke. Sebelumnya Ibu mau semuanya tarik napas dulu ya biar nggak tegang kita. Tarik napas, keluarkan. Oke baik. Kayak mau ujian. Oke anak-anak, di sini ada yang tahu nggak? Kita hari ini akan belajar tentang apa? Belum tahu kan kemarin udah ulangan. Oh iya betul. Oke, karena pasca ulangan kita lanjut ya ke bab selanjutnya, yaitu bab 2 mengembangkan proyek mitigasi bencana. Nah sebelumnya di sini anak-anak ada yang tahu nggak apa itu mitigasi bencana? Iya tahu Bu. Mitigasi itu irigasi. Bukan irigasi. Irigasi itu yang ada di pertanian. Nah ini kalian tahu nggak, di Indonesia ini kita sering terjadi bencana alam. Nah apa kira-kira menurut kalian
bencana alam yang sering terjadi di Indonesia? Longsor. Longsor, banjir, Gunung meletus. gunung meletus, terus gempa bumi. Nah, betul teman-teman. Jadi di antara yang tadi teman-teman sebutkan banyaknya bencana alam. Nah, ini tepat sekali di bab ini kita akan belajar tentang bagaimana sih mengembangkan proyek mitigasi bencana. Adapun di sini nanti setelah kita belajar ini diharapkan teman-teman kita bisa mengetahui apa saja sih potensi bencana alam di Indonesia, kemudian penyebab bencana yang ada di Indonesia itu apa saja dan dampaknya apa aja. Berikut juga jenis-jenis bencana dan bagaimana kita menanggulangi bencana tersebut. Untuk pertemuan hari ini, materi prasyaratnya, Ibu harap kalian bisa pertama mengetahui potensi yang terjadi, bencana dan jenis-jenisnya apa saja, kemudian mitigasi bencana. Minimal kalian tahu langkah pertamanya itu seperti apa, ya. Di sini Ibu akan menyampaikan atau menayangkan ya video untuk disimak oleh kita bersama. Ini adalah bencana yang terjadi 1 minggu belakangan ini di Bali pada Agustus 2025. Silakan disimak bersama ya. Akibat hujan deras yang melanda kota Denpasar sejak pukul 2 dini hari, 2 unit ruko di bantaran Sungai Badung yang dihuni 2 keluarga ambruk. Inilah detik-detik robohnya 2 bangunan ruko yang berada di bantaran Sungai Badung yang merupakan jarak terbawa arus sungai. 3 orang berhasil selamat, sementara 3 lainnya termasuk ibu dan seorang anak masih belum ditemukan. Dari video yang sudah kita simak bersama, nah kira-kira teman-teman apa saja yang bisa teman-teman lihat dari video ini? Informasi apa saja yang bisa didapat? Bencana banjir di Bali. 3 orang korban jiwa. Iya, ada 3 orang korban jiwa. Nah, kira-kira dari banjir yang tadi udah kita simak bersama, apa saja dampak yang bisa dirasakan? Dampak yang tadi kita lihat tuh apa aja sih? Rusak bangunan. Bangunan rusak, kemudian ekonomi ya, jadi nyawa, iya betul. Ada satu lagi video, nanti di video ini kita mungkin akan tahu kenapa banjir di Bali ini bisa terjadi selama seminggu belakangan ini. Banjir besar yang melanda Bali mengejutkan warganya. Sejumlah warga menyebut baru kali ini banjir besar mereka rasakan. Ini pertama kali di Bali kayak gini parah. Merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur. Lalu apa yang membuat banjir besar terjadi di Bali? Apa efeknya dari para turis atau faktor alam? Iya. Jarang Aduh. ya. Jarang bencana. Iya, padahal jarang terjadi bencana ya di Bali ini. Saya pegang, saya bergantungan selama 3 jam. Selama itu yang hancur terendam air. Ekonomi, wisata itu terdampak banget. Karena sepeda motor mereka terendam banjir. Oke teman-teman, dari video yang tadi kita simak ya bareng-bareng, kira-kira apa saja permasalahan yang kita temukan dari tadi banjir tadi? Pertama tadi ada badai apa yang menyebabkan Faktor alam, ya faktor alam. Kemudian kedua alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan, Tata ya. ruangnya tidak sesuai. Seimbang lah antara pembangunan dan tata ruang yang memadai untuknya. Bagus. Penyerapan airnya juga jadi kurang. Iya, bagus. Jadi ini teman-teman, ini pertama kalinya Bali terkena banjir segini parahnya ya, begitu parah. Nih, karena ada tata kelola yang salah, kemudian juga alih fungsi lahan. Nah, teman-teman di sini Ibu punya bekal materi tentang pengembangan proyek mitigasi bencana. Kelompok Bu. Kelompok, kalau kelompok dibagi 2 ya berarti ya. Di sini sebelumnya kita harus tahu dulu ini
konsep bencana itu apa sebelum kita mengembangkan proyek mitigasi bencana. Ya, konsep bencana merupakan peristiwa atau kejadian yang dapat menyebabkan kerusakan serta mengganggu aktivitas manusia, baik yang disebabkan faktor alam ataupun manusia. Nah, di sini Ibu juga mencantumkan pokok-pokok materi yang sudah dirangkum dalam satu bab. Jadi teman-teman bisa membaca secara sesama, ya. Kemudian seperti tadi, kalau secara umum kita hanya mengetahui jenis bencana itu hanya dua, disebabkan oleh manusia atau alam. Tapi ternyata di sini ya ada 3 jenis bencana. Ada bencana alam, non alam, dan juga bencana sosial. Ada 3. Nah, apa sih bencana sosial ini? Mungkin baru dengar gitu ya, atau masih asing. Nah, bencana sosial ini adalah diakibatkan oleh perilaku manusia. Contohnya apa? Seperti tawuran, ya. Dampaknya itu bisa kena trauma. Nah, ini sebabnya juga karena kenakalan remaja ya. Ini masuk juga Bullying. Iya, bullying juga masuk ke bencana sosial. Iya, betul. Nah, ini juga kita mungkin tahunya bullying atau tawuran itu cuma kenakalan remaja. Tapi kalau dalam mitigasi bencana, ini masuknya ke dalam bencana sosial. Ya. Kalau itu kebakaran? Kalau kebakaran bisa ada 2 faktor. Kelalaian juga bisa, apalagi kemarin, tahu nggak kalian nonton berita nggak? Itu kebakaran dibuat-buat. Nah, berarti kalau kebakarannya itu buatan, bukan karena kelalaian gitu, tidak disengaja. Kalau buatan itu masuknya kemana? Ke alam, non alam atau sosial? Sosial. Masuknya kemana? Kalau disengaja sosial. Iya, masuknya ke sosial itu. Karena itu disengaja ya sama oknum pendemo. Berarti kalau nggak sengaja non alam gitu. Iya, betul. Lalu di sini juga ada penyebab dan dampak bencana, ya. Penyebab dan dampak bencana ini ada faktor alam, non alam dan sosial juga, sama seperti jenis-jenisnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya di sini, sengaja di sini Ibu mencantumkan gambar-gambar terkait dengan contoh fenomena yang terjadi. Bisa dilihat untuk bencana alam. Contohnya apa? Di situ ada longsor, ada gunung meletus, ya. Angin Puting beliung. Tuh, makanya kenapa adanya mitigasi bencana? Jadi sebenarnya teman-teman, mitigasi ini adalah sebuah manajemen bencana yang tujuannya itu untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Kita bisa melakukan mitigasi ini sebelum, ketika, dan sesudah bencana itu terjadi. Selanjutnya Ibu mau kalian dibagi menjadi 2 kelompok ya. Oh iya, 2 dan Mau ditentukan atau pilih sendiri? Ini aja. gini aja biar nggak bergerak. Berarti tim 1 ada Roida dan Mega, tim 2 dan ada Furi dan Siva. Haju. Mana ya? Oke, di sini ada LKPD, bisa dibantu ketua kelasnya. Satu ini ya, satu tim 1 ya. Bantu. Ya, sebelumnya perhatikan dulu ya. Mari diisi gerak. Ibu akan menjelaskan tata cara mengisi LKPD ini. Jangan lupa pertama, isi dulu nama, jangan kosong ya, nama kelompok kalian, kemudian tanggal ya, dan tujuan pembelajaran. LKPD ini diharapkan kalian mampu mengidentifikasi jenis-jenis bencana yang mungkin terjadi di lingkungan sekitar kita, kemudian menjelaskan langkah-langkah mitigasi dan juga membuat peta resiko atau denah evakuasi. Untuk sekarang, Ibu mau kalian mengerjakannya secara berkelompok. Lalu baca setiap pertanyaan dengan seksama dan teliti dan jawab pertanyaan berdasarkan pengetahuan dan pengamatan kalian tadi ya. Oke, silakan mengerjakan ya bersama-sama dengan tim kalian. Alasannya tanggul Seri.
Bencananya Bu, Ya. yang mana Bu? Ini yang mitigasi bencananya berarti sesuai yang Kita pilih atau kita lihat dari bebas nomor 1? Iya, yang dipilih. yang dipilih. Oh, yang dipilih. Oke, baik. Silahkan untuk kelompok 1 atau 2 yang siap untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya boleh ke depan. Kelompok 1 dulu ya, silakan. Kelompok 1 dulu. Kemarin kita presentasi lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega dari kelompok 1 mau mempresentasikan identifikasi bencana dari tugasnya Ibu. Yang pertama, sebutkan 3 jenis bencana yang paling sering terjadi di Indonesia: banjir, longsor, sama kecelakaan lalu lintas. Dari ketiga bencana di atas, bencana apa yang paling mungkin terjadi di daerah tempat tinggal atau sekolah? Karena di sini dekat dengan jalan raya, kecelakaan yang terjadi mungkin kecelakaan lalu lintas. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puri dari kelompok 2, dari tim 2. Saya dan Sipa setelah diskusi akan menyampaikan tentang gambar denah evakuasi. Dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Ibu mau antar kelompok memberikan tanggapan atas apa yang tadi dipresentasikan. Kelompok 1 memberikan tanggapan kelompok 2 begitupun sebaliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi presentasi dari kelompok 1. Kalau misalnya kelompok 1 tadi yang kemungkinan terjadinya itu kecelakaan karena dekat dengan jalan raya. Kalau kita ngambilnya tentang banjir. Oke, teman-teman, terima kasih. Di sini Ibu ada 1 kuis ya. 1 kuis untuk mengetahui kita sudah sampai mana. Bu, ada hadiah nggak Bu? Ya? Ada hadiah nggak? Ada hadiahnya nggak ya? Ada hadiahnya tapi untuk yang dapat 100. Nah, tapi kalau nggak dapat 100 nggak dapat hadiahnya. 100 bisa lah, bisa ya. Dibagiin dulu barcode-nya ya. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan ya caranya. Ada yang udah tahu belum? Udah tahu semua ya. Jadi ini buat yang belum tahu, ini kan ada A, B, C, D. Jadi kalau jawabannya B, taruh huruf B-nya yang di atas. Ya. Dinilainya harus siapa cepat itu dia dapat poin plus ya. Yang cepat dan tepat. 20 pertanyaan, luas. Oke, di sini ada 4 pilihan, silakan ditunjukkan kertasnya. Aku juara 100. Teng 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 teng. Oke, lanjut. Tapi kalau benar semua Untuk apa ya? Menghindari bencana, mengurangi resiko. aku. Teng 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 teng. Duh, apa ya? Apa ya? Aku. Salah. Aku nggak jadi super. Nggak jadi 100. Japri. Yeay. Japri. Di kuis tadi siapa yang dapat 100? Yeay, alhamdulillah ya. Nanti hadiahnya akan Ibu kasih di pertemuan selanjutnya ya. Oke, dari tadi materi yang kita pelajari hari ini ya teman-teman. Jadi mitigasi bencana ini adalah sesuatu yang bisa kita lakukan sebelum, ketika, dan sesudah. Ya, jadi teman-teman kira-kira apa yang bisa kita kaitkan dengan ilmu yang lainnya atau cabang yang lainnya. Misal nanti ketika kalian terjun berpartisipasi dalam kegiatan mitigasi bencana, nanti kalian juga akan mengetahui
sosial masyarakatnya seperti apa, kegiatan perekonomiannya seperti apa ketika bencana itu hadir. Ya, Ibu mau kalian menyampaikan resume atau kesimpulan dari pertemuan hari ini. Siapa yang mau menyampaikan? Sipahaju. Bu Sipahaju. Aida. Ayo, juara umum kita. Bu Sipahaju. Juara umum. Jangan yang juara satu aja dong. Semuanya boleh. Kan tadi aku udah. Belum kedua kali. Udah. Dengan mitigasi bencana kita bisa membuat sebuah manajemen yang bertujuan meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh bencana, baik sebelum, sedang terjadi, dan sesudah bencana. Iya. Jadi, segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Jangan tangan kita. Ketika penanggulangan mitigasi bencana, nanti kita juga akan secara tidak langsung mempelajari bersama tim SAR dari aspek geografinya, aspek ilmu-ilmu alamnya seperti apa. Jadi meskipun kita ini dalam rangka mempelajari ilmu IPAS ya, IPA dan sosial, tidak hanya IPA saja, tapi kita juga bisa mempelajari ilmu-ilmu lainnya seperti ketika terjadi gempa itu kita ada yang namanya BMKG. Ada yang tahu BMKG gak? Dan meteorologi dan geofisika. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya Ibu mau kalian menyampaikan kesan dari pertemuan hari ini ya sebagai refleksi kita bersama. Silakan, ada yang mau menyampaikan? Jadi dalam belajar proyek mitigasi bencana ini, kita tidak hanya belajar tentang mitigasi bencana, tapi kita sekaligus belajar dari aspek ilmu geografinya gitu. Bagaimana kita menangani isu-isu lingkungan hidup, biologi juga kita pelajarin juga, ekonomi, sosial dan sebagainya ya. Selain itu, kalau kita kaitkan dengan ilmu tasawuf teman-teman, mitigasi bencana ini seperti kita menangani hati kita. Bagaimana ketika kita mendapatkan masalah, hati kita harus sedia. Sebelum menangani masalah kita harus seperti apa, ketika menangani masalah harus seperti apa, begitupun pasca menyelesaikan masalah harus seperti apa. Nah, dalam tasawuf kita mengetahui metodenya dengan proses tazkiyatun nafs, tahali, taholi, bagaimana kita membersihkan hati kita, menghiasinya. Nah, jadi tidak hanya mitigasi bencana untuk menjaga kelestarian alam teman-teman, tapi juga ada ilmu tasawuf serupa dengan bagaimana kita melestarikan hati kita gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di alam itu kita mengenal namanya mitigasi bencana, tapi di tasawuf kita bisa mempersiapkan hati kita ketika kita mendapatkan permasalahan itu harus seperti apa. Ada yang tahu seperti apa? Ya, diantaranya dengan tabah, tawakal, berserah diri ya teman-teman. Nah, itu dia poin-poin yang kita dapatkan ketika kita kaitkan dengan ilmu tasawuf ya. Oh ya teman-teman, Ibu juga mau memberi sedikit catatan untuk kelas ini. Untuk di pertemuan selanjutnya Ibu harap ya untuk kehadiran jika kalian ada yang izin, sakit, atau ada keperluan lainnya, kalian bisa izin ke ketua kelas atau ke ibu langsung. Nah, apabila tidak ada izin ke ketua kelas atau ke ibu langsung, maka akan dianggap alpa. Setuju ya? Baik, selanjutnya untuk pertemuan minggu depan, Ibu harap kalian menyiapkan starter kit. Nah, ini penugasan ya, karena minggu depan kita masih ada di bab 2 ya, masih ada pembahasan di bab 2. Jadi Ibu mau nanti minggu depan kalian menyiapkan bawa satu barang yang kalian anggap sebagai starter kit
atau hal yang paling penting jika kita terkena musibah banjir? Kira-kira apa yang akan kalian bawa? Apakah kalian membawa pelampung? Jadi ibu mau kalian hanya membawa satu benda aja. Kira-kira apa benda yang paling penting ketika kalian terkena musibah banjir? Baik, ibu mau mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi hadir pada hari ini, antusias dan semangat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Ibu harap di pertemuan selanjutnya kalian istiqomah bisa hadir tepat waktu, tertib dan semangat ya. Sebelum kita tutup pertemuan hari ini, Ibu mau kalian berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya ya. Oke, akhirnya tiba di penghujung pertemuan kita pada hari ini ya. Untuk selanjutnya jangan lupa kalian kerjakan tugas kalian ya di rumah. Kalian pikirkan apa yang akan kalian bawa di minggu depan. Terima kasih atas antusiasnya dan partisipasinya hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia teman-teman video peer teaching yang udah aku buat. Semoga video pembelajaran ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman pendidik di rumah dan dimanapun kalian berada. See you on next time dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke?